Tuh. Wedang anget, wedang jahe. Ibu-ibu kalau jawab salamnya semangat, insya Allah banyak berkahnya, amin. Rokok samsu pelatnya kuning, ibu-ibu jawab salamnya lesu, mudah-mudahan lakinya kawin maning. Ya Robbal. Terperi makin. Kenceng amat Aris itu. Semangat terperi mana? Terus Bu, kemana? Kawin maning. Jawab salamnya yang kompak Bu ya, yang sepakat, karena hukum jawab salam wajib. Kalau kita jawab salam yang sedikit wajib buat permainan, berarti sholatnya saja untuk permainan. A'udzubil, Pak RT, orang enak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kawin maning lagi nih, keciri. Jawab salamnya Alhamdulillahilladzi aujabana bis-shalah wa aujabana biz-zakah wa aujabana bis-shaumi wal hajj. Ij'alna min ibadika syakirin was-shalihin al-mustaghfirin bil ashar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil murtadha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi war ridha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli syahri ramadhana imanan wa ihtisaban harramallahu jasadahu 'alan niran. Amma ba'du, ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para tokoh, wabil khusus kepada Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus kepada ibu-ibu jamaah as'adakumullah. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bapaknya sehat oleh Allah Subhanahu. Yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat lan ta'zim kami. Mudah-mudahan kita semua dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tidak ada kata-kata yang paling indah pada saat malam ini. Kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmat terhadap kita semua, baik dari nikmat Islam Buya dan nikmat iman Buya, serta nikmat sehat badan, jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam rangka, kata Pak RT, munggahan. Pak RT, munggahan itu apa? Munggah rapi, munggah anda. Ulang ya, tukang munggah. Artinya kita bersama-sama pada saat malam ini berbunga ria atas kedatangan tamu bulan agung, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak dan ibunya dibanyakkan rizkinya, rizki yang barokah, biar bisa mendapatkan daftar ke kota Mekah, biar bisa berjalan-jalan di Masjid Madinah. Mudah-mudahan ketika pulang uangnya bisa mendapatkan membantu masjid dan musola. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kalau meninggal husnul khotim ya Rabbal. Saya coba tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau meninggal pengen husnul khotimah apa tidak, Bu? Pengen, Bu ya? Coba saya tanya sama Bang Diki. Bang Diki, kalau meninggal pengen husnul khotimah? Tapi ketika meninggal pengen husnul khotimah, Bu, tidak seperti membuka kedua telapak tangan. Ya, Bu ya? Jadi ada cirinya. Kalau lagi sholat meninggal husnul, kalau lagi dzikir meninggal husnul, kalau lagi hadir pengajian meninggal husnul. Saya doakan semua sekarang meninggal semua, amin ya Rabbal. Ijere pengen husnul khotimah. Oh belum sih ya. Nah, artinya seperti apa? Tapi akur, Bu ya, habis makan, habis mandi meninggal, akur, takdir namanya. Yang nggak cocok itu habis makan meninggal hidup lagi. Ulang nih. Maka dari itu kita sama-sama mendoakan diri kita, kesalahan kita atas kehilafan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita harus pandai-pandai menyucikan hati dan diri kita, Ibu ya. Setiap kedatangan bulan suci Ramadan sibuk, gembira ria, senang bersama. Makanya kata Al-Quran, konteks agar selamat ibadah kita kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan keseluruh. Jangan-jangan karena selfie ada Islam, dengan karena apa? Karena selfie, karena kerudung, karena baju. Oh, kerudung baru selfie lagi, make up baru selfie lagi, sampai iya karena aduh selfie lagi. Kamu juga itu. Oh, zaman selfie. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang selfie, coba kita berharap hati kita zaman mati. Ketika bulan Ramadan datang, Masya Allah, pang senang-senang, pang bunga-bunga, pang bahagia. Sampai sebentar lagi kolak masuk WA. Yuk. Ulang kaleng masuk, berarti masuk.
Ini namanya ciri-ciri hamba Allah yang cinta dunia. Ciri kudu belir. Bisilmi kafah, dengan secara keseluruhan. Jangan dengan karena ria, jangan karena pengen dilihat orang. Maka dari itu kafah dalam arti manik harus mencegah sesuatu yang menolak kebaikan. Baru puasa sehari, ya Allah, alhamdulillah puasa dapat sehari. Dusun naran itu. Karena uang itu kuning. Terus aku bisa lah colok mengambil. Itu mau nyoba itu. Terus, Bu, ini mah namanya bukan kultum ya, full jam. Kuliah 1 jam. Kultum terlalu pelit, full jam. Jadi berbuat baik sama yang maha kuasa, jangan tuju ujian yang banyak. Itu mah salat kayak kilat ya Allah. Jadi kafah dalam artian kategori Al-Quran. Ibadah kita karena Allah, puasa kita karena Allah, buka kita karena Allah. Ini sebelum buka, sebelum puasa, sahur dijaluk orang oleh pun sahur pun. Oh, gedung merah tuh yang belakang pasti. Itu muyu baik, kayak kita ada dalang baik. Jadi kafah mencakup dari atas keselamatan ibadah kita, Ibu. Makanya hati-hati kita, jangan suka pamer. Boleh kita WA-WA-an, kita mengajak untuk kebaikan dalam sesama, dalam tetangga. Karena apa? Wal takum minkum yad'una ummatun ilal khair. Harus ada yang mengajak dalam hal kebaikan. Tapi kadang-kadang Pak RW, Pak RT ya, diajak kebaikan, kesinggung hatinya, porek jadi wong Jawa. Mana mau curug masjid gua? Kurikan tuh. Kalau saya mau curug masjid gua. Itu cerita anaknya almarhum Soeb. Kurangan. Jadi kafah, saya ingatkan ibu-ibu, as'adakumullah, bapak-bapak. Kadang-kadang kalau kita untuk menghadapi perkara dunia, perkara sesuatu yang berurusan dengan dunia, kita selalu pengen dilihat orang lain. Melotot-melotot baik. Bu, saya ingatkan nih, khususnya gang Blok P ya, kalau mau buka puasa tidak usah posting-posting roti, kolak dipostingi, bubur ayam diposting. Posting lagi rapi bang, enong tinggal maca kayak begini. Gula tinggal maca ketilang batuk kayaknya. Nah terus Pak Ustadz gimana kalau kita pengen moto wala tattabi'u khutuwati syaiton, disambung ayat berikutnya Bu Bapak, wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kau mengikuti langkah-langkah karena setan musuh yang paling sebetulnya setan ini harapan kabeh. Nyata setan ini mah. Makanya bapak-bapak ini pada kurus sentaki setan kok. Kemudian ulang-ulang ini. Karena apa? Setiap yang ibu ambil cekrek, difoto pakai SW, itu perjalanan setan. Jadi kita cari aman, cari selamat, cari mudah-mudahan ibadah menghadap kepada Allah, minimal kita tidak diterima 100 full, minimal 1% diterima oleh Allah Subhanahu. Wala tattabi'u, ibu harus jaga baik-baik khutuwati syaiton,
Kalau sore misalnya jalan-jalan habis asar kumpul, bukan tadarus di rumah, bukan baca sholawat, bukan berzikir, kumpul dengan tetangga, weh ngadu domba, suaminya itu mah ya jelek. Suami orang dijelek-jelek, kadang-kadang istri sendiri, suami sendiri dijelek-jelekin. Anak wong kudu ireng gua. Kemudian maning baik. Kita ambil cara selamat, wala tattabi'u, wala di situ la nahi, setiap nahi pencegahan, setiap pencegahan Allah larang. Ibu bapak apa nang melotot betul? Nanti ya, nanti para bapak tolong kasih ibu-ibu setiap pas mau buka jangan moto kolak dengan foto roti, status lagi. Baru dapat 2 hari, ya Allah, alhamdulillah udah 2 hari puasa lancar. Ciri wong tinggal macam kan. Jadi jangan sampai mengeluh kesah di dalam WA ibu. Karena wala tattabi'u, jangan mengikuti nafsu setan. Kalau emang kita gunakan untuk kebaikan, boleh. Maka jaga ibadah kita, jaga amaliyah kita, agar apa? Enak kopi. Iki malah ke kopi-kopi acan, susu laka, kopi laka kan itu. Langsung emosi banget. Innahu lakum aduwwum mubin. Ibu, sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata. Karena apa? Kitanya lalai. Ketika mau Ramadan sibuk dikumpul-kumpul gula merah sampai kulkas penuh, minyak sayur sampai 50 liter. Kata kaidah, ambil sesuatu yang baik kalau emang ada yang lebih baik. Kenapa ketika kita untuk berhadap kepada Allah tidak mencari bekal yang baik? Melotot baik bukan itu bu, laut itu kayak aneh bukan. Bapak RW ini kan ini astagfirullahaladzim, ampura. Maka dari itu kita sambut dengan kedatangan bulan suci yakni bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi, man fariha biduhuli syahri Ramadan imanan wa ihtisaban harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang berbunga-bunga, bersenang-senang atas memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Terus melotot baik. Ba'dul ulama menjelaskan, ibu, bapak, as'adakumullah, karena yang paling kita wajib ketahui, ibadah yang sepele biasanya sulit, yang besar itu mudah. Dengan apa kita bergembira ria atas kedatangan bulan suci Ramadan? Yang pertama, kata ba'dul ulama, kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah itu dengan landasan apa? Bahwa alhamdulillah dosa saya mudah-mudahan ketika bertemu memasuki Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu. Terus istighfarnya gimana ibu? Bebas. Istighfar Nabi bebas, istighfar Nabi Adam silahkan, istighfar Nabi Nuh boleh, istighfar Nabi Isa silahkan, yang penting berkaitan dengan istighfar. Kalau kata Nabi Ibrahim Rabbana, kata Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Ada istighfar Nabi Nuh alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada istighfar yang maksurah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Boleh selama 1 hari sebelum memasuki Ramadan kita harus dibaca. Iki mas senang teka Ramadan, cangkeme ngomongi tetangga baik. Kok bukan makamu kita ngeselit bahenol be. Oh, asal kita ngeselit bahenol bener-bener rapinya Pak RT itu. Salah. Ulangan kang santai. Iya lamun serik ya pun uang mon. Itu yang pertama, ibu bapak as'adakumullah. Istighfar 1 hari sebelum masuk Ramadan kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu kata ulama, ba'dul ulama. Yang kedua, kita harus menyambut dengan penuh kegembiraan bulan suci Ramadan membaca sholawat. Sholawat ibu banyak sekarang, mungkin di tangan ibu semua pada megang sholawat, ada di HP. Sholawat asgil boleh, sholawat Nabi silahkan, sholawat abil qulub boleh, sholawat asroriyah silahkan. Yang penting berkaitan dengan sholawat ngolawat jadinya. Sholawat ya, itu kata ba'dul ulama. Kita biasanya gembira kedatangan bulan suci Ramadan, istighfar males, sholawat tidak mau. Ini yang bertentangan dengan akidah. Lantas yang ketiga, kita harus mempunyai iktikad atas kedatangan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan pembakaran, maka kita siapkan untuk menahan panasnya hati kita, panasnya perut kita, panasnya lidah kita, menahan lapar dan haus. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri untuk memperbanyak tadarus Al-Quran di pada saat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tapi Bapak RT, Bapak RW mampu baca tadarusnya paling banyak bu. 1 bulan paling dapat 2 ayat paling banyak. Emosi nong tegal macam. Ya, siap ya? Tadarus siap? Coba saya tes dulu. Dari bapak-bapak dulu nih. Dari ibu-ibu ya. Lanjutin dulu nih ayat saya yang baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lanjutin dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lanjutin dulu. Ke Allah. Dilanjutin. Allah meneh. Enak sing jauh. Oh berarti gak kapal bu ya? Gak kapal loh, berarti gak siap tadarus. Coba bapak-bapak saya tes. Siap pak? Siap? Siap? 18 siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin pak ya? Simak ya? Simak pak. Qul huwallahu ahad. Terus. Oh, bapak-bapak mau orang gagal, paling pinter. Aku curang sih. Kan biar adil bu. Ibu kalau dikasih yang pendek nggak mau. Kalau bapak itu pengen yang dempok, makanya kulhu. Katanya siap tadarus. Saya ulang sekali lagi. Nanti bapak-bapak saya ulang lagi. Bapak-bapak dulu bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina
Siji dua pada baik bu. Wow, pada baik orang keteras. Perwakilan siji dua mantap cok Ibu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqainakal kausar. Pinter ibu-ibu emang ya. Tetap menang ibu-ibu mah tetap. Ya. Yang penting jangan inna aqainakal kausar, enak orang enak mangan di pasar. Jangan seperti itu. Itu muyubah ibu bawa. Itu yang ketiga bu ya. Kita harus niatkan hati kita, harus iktikad bahwa Ramadan kita mempersiapkan niat kita untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Ibu ya, karena Ramadan itu kalau kata bahasa Arab hurufnya ada tiga. Ada berapa bu? Teluk. Yang pertama, yang kedua, mim, yang kedua, yang ketiga, ya bu ya. Jadi kalau bulan Ramadan yang pertama rahmatun minallah, ya, rahmatun minallah. Minum dong, kata orang minum. Rahmatun minallah. Kalau kita bersenang bergembira kedatangan bulan suci Ramadan, yakni apa yang ada di dunia rahmat dari Allah. Setiap rahmat selamat, setiap selamat nikmat, setiap nikmat bebas, tidak ada hambatan kemanapun. Maka dari itu kita sambut Ramadan ini dengan penuh keistimewaan, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bertadarus, bersolawat, aja ngakehaken status kolak ngkone. Oh, engkau kedeleng kalau kita ki, senana nomornya ini kita. Kalau yang ada nomornya ke saya nih ibu blok ini pasti ada kolak maning baik. Kadang-kadang sambil terasi. Mengaku kok dasarnya. Itu bu ya. Yang kedua adalah maghfiratun minallah. Sebanyak apa dosa kita, sebanyak apa kehilafan kita, sebanyak apa masalah kita, yakni Allah ampunannya lebih luas daripada isi dunia. Maka dari itu kita gunakan ibu, kita gunakan Bang Diki. Mana Bang Diki itu ya? Ngilang. Berdiri pentung ini. Kita gunakan Bapak RT, Bapak RW, selagi kita masih sehat harus menjalankan atas dasar maghfirah Allah lebih luas dibanding isi bumi ini. Yang ketiga adalah dominun minallah. Ibu tidak usah khawatir puasa enggak punya pembukaan, enggak punya bukaan, jangan khawatir. Insya Allah sudah saatnya pasti ada. Karena sesuatu yang ada di bumi dominun minallah sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ibu-ibu kalau enggak punya pembukaan, pembekalan sore, laki dimarahi. Jarang ngomong curug ya mah, merane aja, gilati roti, tak gilati roti tawar aja. Ngomong curug masjid betul. Ibu ya, rahmatun minallah, maghfiratun minallah, domnun minallah. Jangan khawatir. Walaupun kita dipersiapkan, walaupun kita dikumpulkan di dalam rumah, sesuai kata Allah, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah. Walaupun kita menghitungnya harta kita, menghitungnya menaruh mal kita, apakah kira itu akan mengekalkan kita? Saya menaruh uang sebanyak mungkin, siapa tahu yang menikmati bukan ibu, ahli waris.
itu boyu mana kita menyelengakan Pak RT sama Pak RW suwake waya wake duitnya modar ahli waris ujung-ujungnya saya nikmati. Makanya ketika kita berusaha, ketika damnun minallah ya sabu annama lahu ahladah, apakah bisa dikira sesuatu harta yang kita miliki akan kekal kemakan kita? Maka dari itu Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri untuk memperbakalkan diri hati kita yang suci agar apa? Selamat ibadah kita selama bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan. Ibu bapak as'adakumullah, mengutip dari Man Fariha, ulama salaf mengatakan yang keempat adalah berbunga-bunga kedatangan bulan suci Ramadan, maka harus mengerjakan mandi keramas. Bu, mandi apa? Keramas. Saya tes dulu niatnya dari bapak-bapak dulu nih. Pinter ya. Coba dari bapak ini mandi keramas pak, niatnya gimana pak? Ya bismillah yang kencang. Oh lupa, oh iya udah kalau lupa. Oh lupa, oh lali. Coba dari ibu, inilah mandi keramasmu dulu niatnya. Biasanya dari Google dapat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lanjut. Armandi junub. Ayo ibu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liduhuli syahri ramadana sunnatan lillahi ta'ala. Diulang lagi. Nawaitul husla liduhuli syahri ramadana sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sunnah karena Allah. Gampang ibu niat mandi keramas mas. Waktunya kapan? Besok hari Rabu setelah fajar sodik keluar. Berarti setelah sholat subuh boleh mandi keramas. Mau jam 8 boleh, zuhur boleh, asar boleh. Sampai kapan? Sampai waktu sahur habis malam Kamis. Silahkan bebas. Itu kata Nabi bertanda orang yang berbunga atas kedatangan bulan suci Ramadan, maka mandi keramas wajib. Tapi yang paling wajib adalah an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Mau masuk puasa ini ibu, gotong royong Bapak RT, Bapak RW jalan bersih, solokan bersih, rumah bersih. Tapi itu pun tidak penting ibu, karena itu sebagian dari yang paling terpenting, yang wajib kita bersihkan adalah hati kita. Paham bu ya? Jangan sampai kita puasa dijalankan, terawih dijalankan, artinya hasut baik. Bapak-bapak ini tetangga sengit baik. Makanya kalau masalah kebersihan pangkal dari sebagian dari iman, yang paling wajib adalah qalbun. Hati kita yang paling wajib diselamatkan, yang paling wajib disucikan hati. Ibu ya, itu dari kaidah barang siapa yang berbunga-bunga atas kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian mengenai sholat sunat taraweh, insya Allah besok malam sholat sunat taraweh. Ibu, bapak, as'adakumullah, saya kasih kunci sholat sunat tarawehnya. Yang tahu biar lebih tahu, yang belum tahu agar menjadi seperti ini. Besok malam jadwal imam siapa di Masjid Jabal Nur atau musola? Nah, misalnya Ustadz Deden ataupun Ustadz Agus.
Misalnya Ustadz RW misal. Amin, doa. Doa silahul mukminin. Doa senjatanya wong mukmin. Misalnya seperti ini Bu ya. Misalnya ada yang imam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya imam itu langsung kebut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ibu bingung. Tes ya. Tes. Netes. Ibu bingung, bapak bingung. Biasanya kalau pulang Bu, imam orang bener banget baik. Ngaku sadar, biasanya sih ketinggal pun sadar kok. Cari ibu, tadi dan imamnya banget orang keubah kacan. Ya bener ya, sering berarti gimana? Kedelang sih batu kemiring. Nah, ketika seorang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ibu makmum harus mengikuti. Paham loh ya? Ibu yang makmum harus mengikuti imam. Baru Allahu Akbar. Walaupun imam belum membaca surat Fatihah, boleh baca duluan. Tapi dengan syarat sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim berhenti. Jangan dilanjut. Seorang imam berjalan sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam nih ya. Nah, setelah imam membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kuliah ataupun al-kafirun, kita lanjutin Fatihah yang tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham loh ya? Kalau kita ngikuti seperti sholat fardu, wis pasti ketinggal. Apik manis awam kita ketinggal, bray. Itu yang pertama. Apabila ketika langsung Allahu Akbar, langsung baca surat Fatihah ibu. Yang penting dengan satu syarat. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Nanti dilanjut setelah imam membaca surat. Biar ibadah tarawih kita walaupun sunnah tapi muakkad mendapatkan pahala. Itu yang pertama, kata ulama salaf. Kemudian yang selanjutnya ketika Allahu Akbar ruku. Ibu ya ruku. Biasanya kalau ruku sholat bacanya apa? Berapa kali? Bagaimana tasbihnya? Ruku tasbih ya, bagaimana bacaannya? Subhana wa bihamd 3. Ini cukup satu kali ibu. Subhana rabbiyal azim, sudah sampai di situ. Mau lanjut, mau panjang, mau lama imam, kita ambil selamatnya satu kali. Ibu ya, paham ya? Jangan sampai ketika keluar, wih kita maca tasbih berakat imam mustangi dipecer bener imam. Gitu. Padahal mah bukan imam yang nggak benar, makmum mesti orang jelinger. Ciriku batuk. Taruh ya apa saya? Itu. Ini yang paling terpenting sholat sunat raweh. Kadang-kadang keluh kesah. Ada imam ngebut, makmum nyalahin. Ada imam santai, kata makmum, raweh kayak salat. Terus pas sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup satu kali. Seorang makmum jangan pakai 3 kali. 2 kali jangan Bu ya. 1 kali ambil selamatnya saja. Subhana rabbiyal a'la. Sampai situ sudah cukup. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan disambung. Takutnya ketika baru 2 imam sudah bangun. Makruh hukum sholat bacaannya. Maka kita ambil selamatnya saja 1 kali. Mau imamnya lama, mau sebentar 1 kali. Paham Bu ya? Paham?
Aja mantuk-mantuk wae, gak mantuk-mantuk wae. Nang hari iki mau mantuk-mantuk wae. Nong paham nong? Paham? Kudungnya belirit kayak ulat ngomong. Ulah lemah. Kemudian ketika bangun dari sujud namanya lungguh. Kan bacanya apa, Bu? Ketika lungguh setelah sujud pertama, Rabbighfir, terus bawah ya? Enak sendawat atau nasi pendek? Lonjong. Nah cukup ibu seorang makmum bapak Rabbighfirli warhamni sampai situ. Oh, jadi pakai sadar kayaknya. Tahun buru ketika aku pakai melotot ini imam. Pas lungguh Rabbighfirli warhamni sudah sampai di situ. Mau imam itu lama, mau sebentar kita ambil selamat. Rabbighfirli warhamni sudah beres. Sampai warhamni, Pak Ustadz kok belum beres, kan nggak adil. Adil dong, warham, semoga Allah merahmati menyayangi kita semua. Apa ya, paham ya? Bapak tahun belakang kan dibaca selamanya kan, ketinggal kan? Iya, pas keluar setan di imor beres, kelihatan dari jidatnya. Tapi Pak Yayat, Pak RT, Pak RW insya Allah enggak sedikit maksudnya. Iya salah terus. Nah, kemudian bangun demikian kayak seperti yang pertama ketika menemukan tasyahud. Nah, ketika 2 rakaat ketemulah pembacaan tasyahud. Tasyahudnya jangan seperti sholat fardu biasa, Ibu ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi sampai asyhadu alla. Kan panjang. Kalau terlalu panjang itu enggak enak dong. Tuncep. Sedang baik. Orang Kanjeng Nabi juga nganjurinnya belum umurin ausatuha. Jadikanlah perbuatanmu sepertengahnya saja biar enak. Terlalu panjang nggak enak senep. Ketahuan. Mari Parwe. Tidak lama Bu, bentar lagi insyaallah. Ketika tasyahud, Ibu ya as'adakumullah. Nih perhatiin. Ada 2 versi tasyahud itu ya. Ada at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada yang lebih pendek lagi. Jadi tidak usah at-tahiyyatu lillahi assalam, tidak usah langsung dimasukin misol. At-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu versi pertama. Ada versi yang kedua yang lebih pendek lagi tapi menyakitkan. Pendek menyakitkan ada Bang ya, ada yang pendek menyakitkan ya. Lading puter. At-tahiyyatu lillah salamun alaika salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu yang lebih pendek. Insya Allah kalau ibu menjalankan tarawih dengan porsi ilmu seperti itu tidak pernah ada kata ketinggalan. Insya Allah aman, damai, sejahtera. Arab imamnya kayak pesawat banget deh. Tidak bakal ketinggalan. Karena saya sudah mengetahui teorinya dulu. Tapi tolong, walaupun seperti itu, tumakninah, iktidal, walaupun sholat sunat tarawih, bapak ibu yang mempunyai sering imam bayar ya, iktidal tumakninah jangan sampai ditinggalkan. Itu pesan dari saya.
Karena kalaupun sunnah taraweh sebagaimana kencang cepatnya, kalau tumakninah iktidal sudah tidak dipakai, maka sia-sia kita sujud, bangun sujud. Kalau Bang Gimbal kan enak, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, bangun. Dengar denger nyanyi mah. Iya, kalau itu kan enak, bangun lagi tidur. Tapi kalau salat sunat taraweh hilang tumakninah, hilang iktidal, sia-sia ngeringet sampai nih pelangkakan, elek membubadek sampean. Pahalanya orang unih ibu saya. Maka dari itu tolong menjalankan sholat sunat taraweh yang sebaik mungkin. Jangan melihat imamnya siapa, jangan melihat orangnya siapa, kita lihat rumahnya Allah, musolah dan masjidnya Allah. Karena al-masajidu buyutullah, setiap masjid rumahnya Allah. Biasanya ibu-ibu kalau yang imam kendor, tidak santai, nggak mau teraweh, cek imamnya coba Pak RW, suwe peragate. Anakku ibu bukan kok mau. Pengen sih banget baik. Barang imamnya kenceng banget. Imam aja kayak setan aja. Salah mana? Ya. RW karo RT sih salah kan makanya. Artinya apa? Jangan sampai ibadah kita dijalankan penuh dengan sia-sia. Jangan mengikuti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ibadah kita karena Allah. Ibadah kita sucikan hati karena Allah. Niat kita karena Allah. Karena satu penyair seperti ini. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Kata satu syair, setiap perbuatan apa saja kembalikan kepada hati kita dan niat kita. Kalau niatnya baik, maka semua akan baik. Kalau niatnya salah, maka rusaklah semua. Maka saya wasiat, besok malam kalau sholat diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.